Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar latihan soal penilaian tengah semester 2 kelas 6. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapkan alat tulis kalian, saatnya kita mulai latihan soalnya. Nomor 1. Umat Islam diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal A. Kebaikan, B. Keburukan, C. Maksiat, D. Permusuhan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kebaikan. Umat Islam dilarang untuk tolong-menolong dalam hal perbuatan A. Dosa dan permusuhan, B. Dosa dan kebaikan, C. Kebaikan dan takwa, D. Kebaikan dan permusuhan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu ala wattaqwa. Lafal yang tepat untuk melengkapi potongan ayat tersebut adalah A. Ta'awanu, B. Ala, C. Albirri, D. Wal'udwan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Wa ta'awanu. Lafal tersebut berarti A. Dan sholatlah kalian, B. Dan zakatlah kalian, C. Dan berbuat baiklah kalian, D. Dan tolong menolonglah kalian. Jawaban yang paling tepat adalah D. Dan tolong menolonglah kalian. Membantu orang lain hendaknya dilakukan dengan A. Riya, B. Mengharap pujian, C. Mengharap imbalan, D. Ikhlas. Jawaban yang paling tepat adalah D. Ikhlas. Kemuliaan manusia di sisi Allah dilihat dari A. Ketakwaan, B. Kekayaan, C. Ketampanan, D. Jabatan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Ketakwaan. Apabila saat ulangan ada temanmu yang meminta bantuan dalam mengerjakan ulangan, maka sikapmu adalah A. Membantunya karena kasihan, B. Menolak membantunya karena merupakan perbuatan curang, C. Memberinya petunjuk mengerjakan, D. Memintanya untuk bertanya kepada guru. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menolak membantunya karena merupakan perbuatan yang curang. Salah satu manfaat sikap tolong-menolong adalah A. Meringankan beban sesama, B. Membuat pekerjaan menjadi lebih berat, C. Menimbulkan beban, D. Menghilangkan rasa saling peduli. Jawaban yang paling tepat adalah A. Meringankan beban sesama. Contoh sikap saling membantu dalam hal ketakwaan adalah A. Andi dan Sali saling membantu saat ulangan sekolah, B. Ahmad membantu temannya yang jatuh, C. Ayah mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, D. Ani membantu ibu mencuci baju. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ayah mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, beraneka suku,
serta berbangsa-bangsa dengan tujuan A. Agar manusia saling menghina, B. Agar manusia saling mengenal, C. Agar manusia saling berperang, D. Agar manusia saling berlomba. Jawaban yang paling tepat adalah B. Agar manusia saling mengenal. Setiap aturan yang ada di dalam Al-Quran bertujuan untuk A. Membebani manusia, B. Membuat manusia merasakan hidup yang berat, C. Mengarahkan manusia dalam bertindak, D. Mempersulit manusia. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengarahkan manusia dalam bertindak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk menggunjing. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, menggunjing itu serupa dengan A. Memakan bangkai binatang, B. Memakan binatang mentah, C. Memakan kotoran, D. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah D. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Cara yang dapat dilakukan untuk saling mengenal dan menghormati antar teman yang berbeda suku bangsa dengan A. Bertanding, B. Silaturahim, C. Menolong, D. Berkelahi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Silaturahim. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sadar bahwa ketentuan baik dan buruk berasal dari A. Malaikat, B. Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Rasul, D. Iblis. Jawaban yang paling tepat adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sedang menerima nasib yang baik, sebaiknya kita A. Menikmatinya, B. Bersabar, C. Bersedih, D. Bersyukur. Jawaban yang paling tepat adalah D. Bersyukur. Pengertian qada adalah Jawaban yang paling tepat adalah C. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali yang berlaku atas seluruh ciptaannya. Iman kepada qada dan qadar artinya Jawaban yang paling tepat adalah A. Meyakini segala yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman ke A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Jawaban yang paling tepat adalah D. 6. Sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar, maka wajib berdoa dan A. Ikhtiar dan tawakal, B. Disiplin, C. Malas, D. Diam. Jawaban yang paling tepat adalah A. Ikhtiar dan tawakal. Yang merupakan contoh takdir mubram adalah A. Selalu belajar sehingga menjadi juara kelas. Seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin perempuan, bekerja keras agar jadi pengusaha, D. Rajin berlatih sehingga menjadi siswa yang berprestasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin perempuan. Yang merupakan contoh takdir mu'allaq adalah A. Matahari terbit dari timur, B. Seseorang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki,
C. Dalam satu hari ada 24 jam. D. Ahmad selalu belajar agar menjadi pandai. Jawaban yang paling tepat adalah D. Ahmad selalu belajar agar menjadi pandai. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu A. Pasrah, B. Berusaha, C. Menangis, D. Berdoa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Berusaha. Setiap hari Meli berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia mendapat juara kelas. Setelah berdoa, Meli sebaiknya A. Rajin belajar, B. Diam saja, C. Mencontek teman, D. Banyak bermain. Jawaban yang paling tepat adalah A. Rajin belajar. Salah satu hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah A. Jarang belajar karena kepandaian merupakan takdir, B. Tidak bekerja keras karena rezeki sudah diatur, C. Menenangkan jiwa karena Allah bersama hambanya, D. Mudah berputus asa. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menenangkan jiwa karena Allah bersama hambanya. Berpikir positif dan menghindari prasangka yang belum terbukti benar disebut dengan sikap A. Husnuzon, B. Suuzon, C. Toleran, D. Simpati. Jawaban yang paling tepat adalah A. Husnuzon. Ikhlas dengan ketentuan hidup yang dijalani termasuk salah satu sikap husnuzon kepada A. Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Rasul, C. Sesama manusia, D. Diri sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah A. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ba'daz zanni ism. Arti potongan ayat di atas adalah jawaban yang paling tepat adalah D. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Rasa simpati menunjukkan A. Lemahnya hati, B. Kuatnya hati, C. Lembutnya hati, D. Kerasnya hati. Jawaban yang paling tepat adalah C. Lembutnya hati. Ayah Tina sedang sakit di rumah sakit. Tina merasa sangat sedih. Sikapmu adalah A. Biasa saja, B. Ikut merasakan kesedihan yang dialami Tina dan berusaha menghibur Tina, C. Bergembira karena ayahmu tidak sakit tetapi tetap menghibur Tina, D. Tidak lebih sedih dari Tina agar Tina tidak terlalu sedih. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ikut merasakan kesedihan yang dialami Tina dan berusaha menghibur Tina. Jika setiap orang bisa bertoleransi, maka suasana hidup akan menjadi A. Rukun, B. Hambar, C. Membosankan, D. Mundur. Jawaban yang paling tepat adalah A. Rukun. Kamu ingin mendengarkan radio padahal keluargamu sedang istirahat. Yang sebaiknya kamu lakukan adalah jawaban yang paling tepat D. Menyalakan radio dengan pelan. Toleransi dalam beragama yang benar adalah A. Ikut dalam perayaan ibadah agama lain, B. Saling mengikuti perayaan agama lain, C. Menganggap semua agama itu benar, D. Menghormati orang lain melaksanakan ajaran agamanya tanpa ikut dalam peribadatan agama lain. Jawaban yang paling tepat adalah D.
Kerukunan dapat terwujud karena adanya perilaku berikut, kecuali A. Santun, B. Hormat, C. Menghargai, D. Menggunjing. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menggunjing. Berikut ini yang termaksud hikmah perilaku rukun dalam keseharian adalah A. Mendapatkan hadiah dari orang tua, B. Mempunyai banyak teman, C. Mendapat nilai yang baik, D. Dihormati oleh guru. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mempunyai banyak teman. Berikut ini yang merupakan contoh hormat dan patuh kepada guru adalah A. Meminta izin ketika akan berangkat sekolah, B. Menyayangi adik yang lebih muda, C. Mendengarkan penjelasan guru di kelas, D. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendengarkan penjelasan guru di kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Latihan soal penilaian tengah semester telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materinya dan semoga ketika ujian nanti mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول